Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah cuaca panas, yaitu overheat. Dan ini kita ketahui sudah masuk di bulan sekarang gitu ya. Dan kita ketahui di wilayah lain seperti wilayah India itu juga terjadi overheat atau cuaca super panas sampai sekitar 45 derajat. Ini sangat membahayakan tubuh ya jika kita tidak bisa menjaga ataupun mengatasi uh, uh, menyesuaikan ya kondisi panas lingkungan itu bisa berakibat dehidrasi gitu ya. Dan yang kita bahas kali ini adalah meskipun salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika ada cuaca panas adalah minum air sebanyak-banyaknya, tetapi harus patut diwaspadai ya. Ketika mengkonsumsi air minum berlebihan itu juga bisa memicu overhidrasi. Itu yang bahasan kita kali ini ya, cuaca panas, hati-hati minum air berlebih bisa picu uh, overhidrasi ya. Nah, sobat sekalian, jadi saat ini ya memang cuaca panas itu sudah menyerang beberapa wilayah ya, tidak hanya di luar negeri tetapi di wilayah Indonesia itu terasa cuacanya sudah sangat hangat sekali gitu ya dan tidak biasa. Dan ini sudah lama tidak kita alami ya, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ketika musim panas juga melanda sampai air sumur itu uh, agak kering gitu ya, dan beberapa wilayah juga kesulitan untuk mendapatkan air. Dan sekarang kita memasuki kondisi yang sama, yaitu cuaca panas, dan patut dijadikan perhatian untuk selalu menjaga kesehatan gitu ya. Nah, orang dewasa itu memang pada umumnya dianjurkan untuk mengkonsumsi air minum itu 2 liter gitu ya, 2 liter atau 8 gelas setiap hari untuk menjaga supaya tidak dehidrasi atau kekurangan cairan, karena kekurangan cairan ataupun kita kekurangan minum itu berefek tidak baik untuk kesehatan gitu ya. Nah, memang kita juga patut memberikan fokus bahwasanya mengkonsumsi air lebih dari 2 liter itu apakah berdampak negatif gitu ya. Nah, memang pada dasarnya tidak ada rumusan pasti berapa liter seseorang itu harus mengkonsumsi air minum setiap harinya ya. Tidak ada rumus, tetapi ahli gizi itu mengingatkan bahwasanya ketika kita itu mengkonsumsi air berlebihan ya dari 2 liter yang sesuai standar itu ternyata juga bisa berdampak gitu ya. Ada seseorang, tapi itu tergantung pada kondisi masing-masing ya. Pada kondisi seseorang yang mempunyai aktivitas fisik yang lebih berat ya, itu kemungkinan mengkonsumsi 2 liter lebih itu masih pas ya. Tetapi kondisi yang standar atau aman itu tergantung dari kebutuhan masing-masing individu ya. Namun ahli gizi itu juga menyebutkan konsumsi air secara berlebihan dalam waktu yang singkat itu dapat menyebabkan overhidrasi gitu ya. Overhidrasi artinya kelebihan cairan ya. Kalau dehidrasi kekurangan cairan. Ketika kelebihan cairan ya, Anda itu kita disarankan untuk mengatur frekuensi dalam hal mengkonsumsi air. Artinya tidak terlalu dalam jumlah besar ya, dalam jumlah banyak, tetapi bisa dicicil ya, bisa dicicil jumlah sedikit tapi frekuensinya sering. Dan itu yang sangat dianjurkan oleh ahli gizi supaya kita dalam tubuh itu tidak langsung menerima air itu dalam jumlah banyak yang otomatis akan menimbulkan overhidrasi ya, kelebihan cairan. Nah, overhidrasi ini terjadi ketika tubuh memiliki atau menahan lebih banyak cairan dalam tubuh yang dibandingkan dengan yang dikeluarkan gitu ya. Artinya kalau kita melihat langsung melihat saat ini kondisi panas itu sudah menyerang, bisa jadi sebagian dari kita itu solusinya harus minum air yang banyak gitu ya. Tetapi kalau terlalu banyak dalam satu kali minum itu
akan berakibat buruk atau bisa disebut sebagai overhidrasi yang efeknya juga buruk juga gitu ya. Nah, mengutip dari headline ya, overhidrasi itu ternyata juga menyebabkan efek negatif gitu ya. Apa saja itu? Antara lain dapat menyebabkan ya kalau kita kelebihan cairan atau overhidrasi itu menyebabkan keracunan air gitu ya. Nah, ceritanya bagaimana ya? Jadi kondisi ini terjadi ketika jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh itu menjadi terlalu encer gitu ya. Jadi dalam tubuh kita itu tidak berjalan fungsinya ya, menjalankan fungsinya ataupun karena efek kelebihan air yang kita konsumsi. Nah ini memang sangat berpengaruh untuk kesehatan gitu ya. Alih-alih kita ingin mengatasi cuaca panas yang mendera di mayoritas negeri ini dan ini memang sudah masuk, malah itu akan menjadi penyakit kalau kita tidak mengatur dengan baik. Artinya dalam hal ini tentu saja uh, jumlah cairan atau air yang kita minum itu jangan sampai berlebihan dalam satu waktu gitu ya. Nah, faktor lain terkait overhidrasi adalah ketika elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal gitu ya. Nah, meski overhidrasi dapat jarang terjadi ya, kondisi dapat menyebabkan gejala seperti mual gitu ya. Jadi kalau kita minum banyak dalam waktu sekali minum, itu bisa berakibat mual ya, terus juga sakit kepala ya, kelelahan, serta bengkak pada tangan, kaki dan bibir gitu ya. Jadi kelebihan air ya ibaratnya memang dalam hal melakukan suatu hal itu memang kita tidak dianjurkan ya untuk melakukan secara berlebihan gitu, termasuk konsumsi air yang berlebih, mengkonsumsi air dalam satu waktu ya. Memang anjurannya standarnya 2 liter ya bisa kita siasati dalam frekuensi yang sedikit tapi lebih sering dan itu yang dianjurkan oleh ahli gitu ya, ahli gizi. Dan yang paling penting untuk kondisi sekarang yang tidak menentu termasuk juga overheat ya, saya juga menyarankan untuk mengkonsumsi produk kesehatan yang akan menjaga stamina dan imunitas tubuh, yaitu konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkia ya. Ini adalah propolis yang premium yang mempunyai banyak sekali kelebihan, diantaranya adanya nanoteknologi gitu ya. Nanoteknologi adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh gitu ya. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Untuk imunitas juga bisa menjaga imunitas sehari-hari agar tidak cepat sakit, apalagi juga menjaga kondisi supaya kita tidak drop pada saat cuaca panas seperti sekarang. Dan kelebihan dari TPR atau Turkish Public Turkiyah ini juga ada ruqyah ya, ada ruqyah yang ruqyah adalah metode penyembuhan yang sangat dianjurkan gitu ya. Kemudian manfaatnya apa saja? TPR ini antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian kolesterol, termasuk juga untuk imunitas, stamina pada saat menghadapi musim panas seperti ini ya. Kemudian untuk penyakit yang berat lain seperti diabetes, stroke ya, batuk pilek, tumor, MAH ya, untuk kanker ya, untuk ginjal, amandel ya, jantung, sinusitis, paru-paru ya, dan lain sebagainya. Ya ini memang produk sapu jagat karena ini adalah turunan dari lebah ya. Selain madu adalah propolis turunan dari lebah. Kemudian produk varian yang lain adalah TPR Brain ya, Turkish Propolis Brain. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, kemudian dapat meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, sering sakit kepala, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran dan sekaligus menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Keunggulan dari TPR ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM dan sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Konsumsinya mudah, tinggal meneteskan TPR sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat misalnya untuk penyakit yang berat misalnya
stroke, diabetes, dan asam urat itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rofia. Ya, link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.